Saul di Endor. Samuel sudah meninggal dan seluruh orang Israel meratapi dia, lalu menguburkan dia di Rama di kotanya. Adapun Saul telah menyingkirkan para pemanggil arwah dan pemanggil roh peramal dari negeri itu. Orang Filistin pun berhimpun dan bergerak maju, lalu berkemah di Sunem. Saul menghimpun seluruh orang Israel, lalu mereka berkemah di Gilboa. Melihat tentara Filistin, Saul ketakutan dan hatinya sangat gentar. Saul lalu meminta petunjuk kepada Tuhan, tetapi Tuhan tidak menjawab dia, baik melalui mimpi, melalui Urim, ataupun para nabi. Kata Saul kepada hamba-hambanya, "Carilah untukku seorang perempuan pemanggil arwah. Aku hendak menemui dia dan minta petunjuk kepadanya." Hamba-hambanya pun berkata kepadanya, "Ada seorang perempuan pemanggil arwah di Endor." Lalu Saul menyamar, mengenakan pakaian lain dan pergi bersama 2 orang. Mereka menemui perempuan itu pada malam hari. Kata Saul, "Menenunglah bagiku dengan perantaraan arwah, dan datangkanlah untukku siapa yang akan kusebut kepadamu." Tetapi perempuan itu berkata kepadanya, "Tentu engkau mengetahui apa yang telah dilakukan Saul. Ia telah melenyapkan para pemanggil arwah dan pemanggil roh peramal dari negeri ini. Mengapa engkau memasang jerat terhadap nyawaku untuk membunuh aku?" Lalu Saul bersumpah kepadanya, katanya, "Demi Tuhan yang hidup, engkau tidak akan menanggung hukuman karena hal ini." Perempuan itu bertanya, "Siapakah yang harus kudatangkan untukmu?" Jawabnya, "Datangkanlah Samuel untukku." Melihat Samuel, perempuan itu menjerit dengan suara nyaring, lalu berkata kepada Saul, "Mengapa engkau menipu aku? Engkau sendiri Saul." Kata raja kepadanya, "Jangan takut. Apa yang kau lihat?" Jawab perempuan itu kepada Saul, "Aku melihat sosok ilah muncul dari dalam bumi." Saul bertanya kepadanya, "Bagaimana rupanya?" Jawabnya, "Ada seorang tua yang muncul, berselubungkan jubah." Maka Saul tahu bahwa itulah Samuel. Lalu ia berlutut dan sujud menyembah dengan muka sampai ke tanah. Sesudah itu Samuel berkata kepada Saul, "Mengapa engkau mengganggu aku dengan mendatangkan aku?" Kata Saul, "Aku dalam keadaan sangat terjepit. Orang Filistin memerangi aku, sedangkan Allah telah menyingkir dariku. Ia tidak menjawab aku lagi, baik dengan perantaraan nabi maupun dengan mimpi. Sebab itu aku memanggil engkau untuk memberitahukan kepadaku apa yang harus kulakukan." Kata Samuel, "Mengapa engkau bertanya kepadaku? Bukankah Tuhan telah berpaling darimu dan menjadi musuhmu? Tuhan melakukan kepadamu seperti yang telah difirmankannya dengan perantaraanku. Tuhan telah mengoyak kerajaan dari tanganmu dan memberikannya kepada orang lain, kepada Daud, karena engkau tidak mendengarkan suara Tuhan dan tidak melaksanakan murkanya yang bernyala-nyala itu atas Amalek. Tuhan melakukan hal ini kepadamu pada hari ini. Tuhan akan menyerahkan orang Israel bersama engkau ke dalam tangan orang Filistin. Besok engkau dan anak-anakmu akan berada bersama aku. Juga tentara Israel akan diserahkan Tuhan ke dalam tangan orang Filistin." Pada saat itu juga Saul jatuh terbujur di tanah. Ia sangat ketakutan karena perkataan Samuel itu. Juga tidak ada lagi kekuatannya karena sehari semalam ia tidak makan. Perempuan itu datang mendekat dan melihat Saul sangat terguncang. Kata perempuan itu kepadanya, "Lihat, hambamu ini telah mendengarkan permintaanmu. Aku telah mempertaruhkan nyawaku dan mendengarkan perkataan yang kau sampaikan kepadaku. Sekarang, dengarkanlah permintaan hambamu ini. Izinkanlah aku menyajikan sepotong roti di hadapanmu dan makanlah, supaya engkau kuat untuk meneruskan perjalanan." Tetapi Saul menolak dan berkata, "Aku tidak mau makan." Ketika hamba-hambanya serta perempuan itu mendesaknya, ia mendengarkan permintaan mereka. Lalu ia bangun dari tanah dan duduk di balai-balai. Perempuan itu mempunyai seekor anak sapi tambun di rumahnya, dan ia segera menyembelihnya. Ia mengambil tepung, mengadonnya, dan memanggangnya menjadi roti tidak beragi.
Ia menghidangkannya di hadapan Saul dan hamba-hambanya. Lalu mereka makan. Kemudian mereka bangkit dan pergi pada malam itu juga. Daud tidak diikutkan berperang. Orang Filistin menghimpun seluruh tentara mereka ke Afek, sedangkan orang Israel berkemah dekat mata air di Yisrael. Raja-raja kota orang Filistin berbaris maju dalam pasukan 100 dan 1000. Daud dan orang-orangnya juga berbaris maju di belakangnya bersama Akis. Berkatalah para panglima Filistin, "Bagaimana dengan orang-orang Ibrani ini?" Jawab Akis kepada para panglima Filistin itu, "Bukankah dia itu Daud, hamba Saul, raja Israel, yang sudah 1-2 tahun bersamaku, dan tidak kudapati kejahatan padanya sejak ia membelot sampai hari ini?" Tetapi para panglima Filistin menjadi marah kepadanya dan berkata kepadanya, "Suruhlah orang itu pulang, supaya ia kembali ke tempat yang kau tentukan baginya. Ia tidak boleh pergi berperang bersama kita, supaya ia tidak menjadi lawan kita dalam peperangan. Dengan apa orang ini dapat disukai lagi oleh tuannya, kalau bukan dengan kepala orang-orang kita? Bukankah dia itu Daud yang dinyanyikan orang berbalas-balasan sambil menari-nari demikian? Saul membunuh beribu-ribu musuh, tetapi Daud berpuluh-puluh ribu." Lalu Akis memanggil Daud dan berkata kepadanya, "Demi Tuhan yang hidup, engkau ini jujur. Keluar masukmu bersamaku dalam pasukan tentara adalah baik di mataku, sebab aku tidak mendapati kejahatan padamu sejak engkau datang kepadaku sampai hari ini. Tetapi engkau tidak baik di mata penguasa-penguasa kota. Sebab itu, pulanglah, pergilah dengan selamat dan jangan melakukan apa yang jahat di mata raja-raja kota orang Filistin." Tetapi Daud berkata kepada Akis, "Apa yang telah kulakukan? Apa yang kau dapati pada hambamu ini sejak aku mengabdi kepadamu sampai hari ini, sehingga aku tidak boleh ikut pergi berperang melawan musuh tuanku raja?" Jawab Akis kepada Daud, "Kuakui engkau baik di mataku seperti malaikat Allah. Hanya saja para panglima Filistin telah berkata, ia tidak boleh pergi berperang bersama kita. Jadi, bangunlah pagi-pagi beserta hamba-hamba tuanmu ini yang datang bersama engkau. Ketika kamu bangun pagi-pagi dan hari cukup terang, pergilah." Daud dan orang-orangnya bangun pagi-pagi untuk berjalan pulang ke negeri orang Filistin, sedangkan orang Filistin itu bergerak maju ke Yisrael. Pembalasan Daud kepada orang Amalek. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai di Siklak pada hari ketiga, orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Siklak. Mereka mengalahkan Siklak dan membumi hanguskannya. Mereka menawan perempuan-perempuan dan semua orang di sana, tua muda, tanpa membunuh seorang pun, melainkan menggiringnya sambil meneruskan perjalanan mereka. Daud bersama orang-orangnya sampai ke kota itu. Ternyata kota itu telah dibumi hanguskan, dan istri serta anak-anak mereka yang laki-laki dan perempuan ditawan. Pecahlah tangis Daud dan tentara yang bersamanya sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Kedua istri Daud ditawan, yakni Ahinoam orang Yisrael dan Abigail, janda Nabal orang Karmel. Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat pedih hatinya, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan hatinya di dalam Tuhan Allahnya. Lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar bin Ahimelek, "Bawalah efod kepadaku." Abiatar pun membawa efod kepada Daud. Kemudian Daud meminta petunjuk kepada Tuhan. Katanya, "Haruskah aku mengejar gerombolan itu? Dapatkah mereka kususul?" Ia berfirman kepadanya, "Kejarlah, sebab sesungguhnya engkau dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan." Lalu Daud dan ke-600 orang yang menyertai dia pergi dan sampai di Wadi Besor, sementara sebagian dari mereka berhenti di sana. Daud melanjutkan pengejaran beserta 400 orang, sedangkan 200 orang lainnya yang terlalu lelah untuk menyeberangi Wadi Besor
berhenti di sana. Mereka mendapati seorang Mesir di padang dan membawanya kepada Daud. Mereka memberi dia roti, lalu ia makan, dan mereka memberi dia minum air. Kemudian mereka memberinya sepotong kue ara dan 2 kue kismis. Setelah makan, ia segar kembali, sebab ia tidak makan dan minum selama 3 hari 3 malam. Kemudian Daud bertanya kepadanya, "Budak siapa engkau dan dari mana engkau?" Jawabnya, "Aku seorang pemuda Mesir, budak seorang Amalek. Tuanku meninggalkan aku karena 3 hari yang lalu aku jatuh sakit. Kami telah menyerbu tanah Negeb orang Kreti, daerah Yehuda, dan tanah Negeb Kaleb. Siklak pun telah kami bumi hanguskan." Daud bertanya kepadanya, "Dapatkah engkau mengantarku ke gerombolan itu?" Katanya, "Bersumpahlah kepadaku demi Allah, bahwa engkau tidak akan membunuhku atau menyerahkanku ke dalam tangan tuanku, maka aku akan mengantarmu ke gerombolan itu." Ia mengantar Daud ke sana, dan tampaklah orang-orang itu bersebaran di atas seluruh daerah itu, sambil makan minum dan berpesta pora, karena jarahan besar yang telah mereka rampas dari tanah orang Filistin dan tanah Yehuda. Keesokan harinya, Daud menyerang mereka menjelang fajar sampai matahari terbenam. Tidak seorang pun dari mereka lolos, kecuali 400 orang muda yang melarikan diri dengan menunggang unta. Daud mengambil kembali semua yang telah diambil orang Amalek. Daud juga melepaskan kedua istrinya. Tidak ada yang hilang dari mereka, baik yang kecil maupun yang besar, anak laki-laki maupun perempuan, jarahan maupun segala sesuatu yang telah mereka ambil. Semuanya dibawa Daud kembali. Daud mengambil semua kambing domba dan lembu. Semuanya itu mereka giring di depan ternak lainnya sambil berkata, "Inilah jarahan Daud." Kemudian Daud sampai kepada ke-200 orang yang sudah terlalu lelah mengikuti Daud, yang ditinggalkannya di dekat Wadi Besor. Mereka keluar menyongsong Daud dan rakyat yang menyertai dia. Daud mendekati orang-orang itu dan memberi salam kepada mereka. Tetapi berbicaralah semua orang jahat dan orang durjana di antara orang-orang yang ikut pergi bersama Daud. Katanya, "Karena mereka tidak pergi bersama kita, kita tidak akan memberikan kepada mereka apapun dari jarahan yang kita ambil. Namun, anak istri mereka masing-masing boleh mereka bawa pergi." Kata Daud, "Saudara-saudaraku, janganlah berbuat demikian dengan apa yang diberikan Tuhan kepada kita. Ia telah melindungi kita dan menyerahkan ke dalam tangan kita gerombolan yang menyerang kita. Siapa yang mau mendengarkan kamu dalam hal ini? Sebab bagian orang yang tinggal menjaga barang-barang sama dengan bagian orang yang pergi berperang. Mereka sama-sama akan mendapat bagian." Sejak hari itu dan seterusnya, hal itu dijadikannya ketetapan dan peraturan bagi orang Israel sampai hari ini. Pemberian Daud kepada tua-tua di Yehuda. Ketika Daud sampai ke Siklak, ia mengirim sebagian jarahan itu kepada tua-tua di Yehuda, kepada teman-temannya dengan pesan, "Inilah pemberian untukmu dari jarahan yang diambil dari musuh Tuhan, masing-masing kepada tua-tua di Betel, di Ramot, di tanah Negeb, di Yatir, di Aroer, di Sifmot, di Estemoa, di Rakal, di kota-kota orang Yerahmeel, di kota-kota orang Keni, di Horma, di Bor-Asan, di Atak, di Hebron, dan di semua tempat yang pernah disinggahi Daud dan orang-orangnya." Kematian Saul. Sementara itu orang Filistin berperang melawan Israel. Orang Israel melarikan diri dari hadapan orang Filistin dan banyak yang terbunuh bergelimangan di pegunungan Gilboa. Orang Filistin terus mengejar Saul dan anak-anaknya. Mereka menewaskan Yonatan, Abinadab, dan Malkisua, anak-anak Saul. Pertempuran itu semakin berat bagi Saul. Para pemanah mendapati dia, lalu mereka melukainya sangat parah. Kata Saul kepada pembawa senjatanya, "Hunuslah pedangmu dan tikamlah aku, supaya jangan sampai orang-orang tak bersunat ini menikamku dan mempermainkan aku."
Tetapi pembawa senjatanya tidak mau, karena ia sangat ketakutan. Lalu Saul mengambil pedang itu dan menjatuhkan diri ke atasnya. Melihat Saul telah mati, pembawa senjatanya juga menjatuhkan diri ke atas pedangnya dan mati bersamanya. Demikianlah Saul, ketiga anaknya, dan pembawa senjatanya serta seluruh orang-orangnya mati bersama-sama pada hari itu. Melihat tentara Israel telah melarikan diri dan Saul serta anak-anaknya sudah mati, orang-orang Israel yang di seberang lembah dan yang di seberang sungai Yordan meninggalkan kota-kota mereka dan melarikan diri. Kemudian orang Filistin datang dan menetap di sana. Keesokan harinya, ketika orang Filistin datang melucuti orang-orang yang terbunuh itu, mereka mendapati Saul dan ketiga anaknya tergeletak di pegunungan Gilboa. Mereka memancung kepala Saul dan melucuti senjata-senjatanya. Lalu mereka mengutus orang ke seluruh negeri Filistin untuk menyampaikan kabar itu di kuil-kuil berhala mereka dan kepada rakyat. Kemudian mereka menaruh senjata-senjata Saul di kuil Astoret dan menggantung mayatnya di tembok kota Bet-Sean. Ketika penduduk Yabes Gilead mendengar apa yang telah dilakukan orang Filistin kepada Saul, berangkatlah semua orang gagah perkasa dan berjalan semalam-malaman. Mereka mengambil mayat Saul dan mayat anak-anaknya dari tembok Bet-Sean. Kemudian mereka pulang ke Yabes dan membakar mayat-mayat itu di sana. Mereka mengambil tulang belulangnya dan menguburkannya di bawah pohon tamariska di Yabes. Lalu mereka berpuasa selama 7 hari. Nyanyian syukur Daud. Untuk pemimpin biduan dari hamba Tuhan, yakni Daud yang menyampaikan syair nyanyian ini kepada Tuhan, sesudah Tuhan melepaskan dia dari cengkraman semua musuhnya dan dari tangan Saul. Ia berkata, "Aku mengasihi Engkau ya Tuhan, kekuatanku. Ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku. Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku. Aku berseru kepada Tuhan yang patut dipuji, dan dari musuh-musuhku aku dibebaskan. Jerat maut meliliti aku, dan banjir pemusnah melanda aku. Tali-tali dunia orang mati membelit aku. Perangkap-perangkap maut terpasang di depanku. Dalam kesesakanku, aku berseru kepada Tuhan. Kepada Allahku, aku berteriak minta tolong. Dari baitnya ia mendengar suaraku. Teriakku minta tolong kepadanya sampai ke telinganya. Lalu goyang dan guncanglah bumi. Dasar-dasar gunung bergetar dan bergoyang karena menyala-nyala murkanya. Asap membubung dari hidungnya. Api yang menghanguskan menyembur dari mulutnya. Bara menyala-nyala keluar darinya. Ia menekukkan langit, lalu turun awan yang kelam ada di bawah kakinya. Ia mengendarai kerub, lalu terbang dan melayang di atas sayap angin. Ia membuat kegelapan di sekelilingnya menjadi persembunyiannya. Pondoknya awan gelap syarat air, ya awan yang tebal. Karena pancaran sinarnya awan-awannya berarak, bersama hujan es dan bara api. Tuhan mengguntur di langit, yang maha tinggi memperdengarkan suaranya dengan hujan es dan bara api. Ia melepaskan panah-panahnya sehingga diserakkannya mereka. Kilat sabung menyabung sehingga dikacaukannya mereka. Lalu kelihatanlah alur-alur laut dan tersingkaplah dasar-dasar bumi oleh hardikmu ya Tuhan, oleh embusan nafas dari hidungmu. Ia menjangkau dari tempat tinggi dan memegang aku. Ia menarik aku dari air yang dahsyat. Ia melepaskan aku dari musuhku yang kuat dan dari orang-orang yang membenci aku, karena mereka terlalu kuat bagiku.
Mereka mengadang aku pada hari kemalanganku, tetapi Tuhan menjadi sandaran bagiku. Ia membawa aku keluar ke tempat lapang. Ia menyelamatkan aku karena Ia berkenan kepadaku. Tuhan memperlakukan aku sesuai dengan kebenaranku. Ia mengganjar aku sesuai dengan kesucian tanganku. Sebab aku tetap mengikuti jalan Tuhan dan tidak berlaku fasik, menjauh dari Allahku. Sebab segala hukumnya ku perhatikan dan ketetapannya tidak pernah kujauhkan dariku. Aku berlaku tidak bercela di hadapannya dan menjaga diriku dari perbuatan jahat. Karena itu, Tuhan mengganjar aku sesuai dengan kebenaranku, sesuai dengan kesucian tanganku di depan matanya. Terhadap orang yang setia, Engkau berlaku setia. Terhadap orang yang tidak bercela, Engkau berlaku tidak bercela. Terhadap orang yang tulus, Engkau berlaku tulus. Tetapi terhadap orang yang licik, Engkau berlaku cerdik. Engkaulah yang menyelamatkan orang-orang tertindas, tetapi mata yang congkak Kau rendahkan. Engkaulah yang membuat pelitaku bercahaya. Tuhan Allahku menyinari kegelapanku. Bersama Engkau, aku berani menerjang pasukan musuh. Bersama Allahku, aku berani melompati tembok. Jalan Allah itu sempurna, janji Tuhan itu teruji. Dialah perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Sebab siapakah Allah selain Tuhan, dan siapakah gunung batu kecuali Allah kita? Dialah Allah, Dialah yang mengikat pinggangku dengan keperkasaan dan membuat jalanku sempurna, yang membuat kakiku seperti kaki rusa dan membuat aku berdiri di tempat tinggi, yang mengajar tanganku berperang sehingga lenganku dapat melengkungkan busur tembaga. Kau berikan kepadaku perisai keselamatanmu, tangan kananmu menyokong aku, pertolonganmu membuat aku perkasa. Kau lapangkan jalanku dan kakiku tidak goyah. Aku mengejar musuh-musuhku sampai ku tangkap mereka dan tidak berbalik sampai mereka lenyap. Aku meremukkan mereka sehingga mereka tidak dapat bangkit lagi. Mereka rebah di bawah kakiku. Engkau telah mengikat pinggangku dengan keperkasaan untuk berperang. Engkau menundukkan ke bawah kuasaku orang yang bangkit melawan aku. Kau buat musuh-musuhku berbalik lari dari hadapanku, dan orang-orang yang membenci aku kubinasakan. Mereka berteriak, tetapi tidak ada yang menyelamatkan. Mereka berteriak kepada Tuhan, tetapi Ia tidak menjawab mereka. Aku meremukkan mereka seperti debu yang ditiup angin, mencampakkan mereka seperti lumpur di jalan. Engkau meluputkan aku dari perbantahan bangsa. Engkau mengangkat aku menjadi penguasa atas bangsa-bangsa. Bangsa yang tidak kukenal menjadi hambaku. Begitu telinga mereka mendengar, mereka taat kepadaku. Orang-orang asing tunduk menjilat aku. Orang-orang asing kecut hati dan keluar dari kubunya dengan gemetar. Tuhan hidup, terpujilah gunung batuku. Mulialah Allah penyelamatku. Dialah Allah yang mengadakan pembalasan bagiku dan menaklukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasaku. Dialah yang meluputkan aku dari musuhku. Bahkan Engkau membuat aku mengatasi mereka yang bangkit melawan aku. Engkau melepaskan aku dari orang yang melakukan kekerasan. Sebab itu, aku hendak menyanyikan syukur bagimu di antara bangsa-bangsa, ya Tuhan, dan menyanyikan mazmur bagi namamu. Ia mengaruniakan kemenangan-kemenangan yang besar kepada raja yang diangkatnya, dan menunjukkan kasih setia kepada orang yang diurapinya, kepada Daud dan keturunannya untuk selamanya.